Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang gagal bayar di pinjaman online yang legal ya. Mau itu pay letternya, mau itu pinjamannya gitu. Oke, nah di sini sudah ada yang ngepost tentang gagal bayar tersebut. Ya, di sini ada 3 screenshot ya dari DC pinjol yang menagih gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini ada judulnya evaluasi data pribadi Anda. Evaluasi data pribadi kita. Kenapa harus dievaluasi? Ya, sudah digalbaikan baru dievaluasi. Ya, itu salah pertama ya. Kesalahan pertama para perusahaan pinjol itu ya seperti ini ya. Mengevaluasi data pribadi Anda setelah digagal bayarkan. Waktu pengajuan kemana saja? Ya, analis Anda kemana? Tim verifikator Anda kemana? Ya, kenapa baru dievaluasi? Nah, ya sebenarnya ini sudah salah nih seperti ini. Ya, sudah tidak sah ini begini-begini nih ya. Isinya ini, ya isinya satu lagi ini gitu. Ini sudah tidak sah sebenarnya. Ya, karena sejak dari awal pun Anda sudah tidak mengevaluasi data pribadi nasabah pinjol Anda gitu. Ya oke, tapi tetap saja ya kita baca dulu. Oke ya. Baca hal yang nonsen, yang pokoknya laughable ya, mudah ditertawakan gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini selamat siang. Perihal tagihan Anda di Lazada Paylater belum dibayarkan juga. Segera bayarkan sebelum tim konfirmasi ke rumah RT RW. Nah, ya, yang hutang siapa? Konfirmasinya ke rumah RT RW gitu ya. Sangat menyebalkan sekali, sangat lucu sekali kalimatnya. Kenapa seperti ini? Karena untuk menakut-nakuti Anda gitu ya, agar Anda itu takut gitu ya. Yang punya hutang siapa ya, tapi konfirmasinya ke rumah RT RW, yang nggak sekalian kepala dinas pendidikan, kepala pengairan, kepala PDAM ya kan, yang ada di desa Anda atau di rumah Anda gitu. Sekalian saja seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Karena kami akan bekerja sama dengan RT RW untuk menjaga agar suasana tetap kondusif dengan bawa foto selfie KTP Anda buat konfirmasi ke lingkungan Anda ya. Lagi-lagi kalimatnya itu menuju hal-hal yang ditakuti para nasabahnya gitu ya. Ke rumah RT RW bawa foto selfie KTP Anda untuk konfirmasi agar tetap kondusif. Kalimatnya itu sudah menunjukkan bahwa pesan ini hanya untuk menakut-nakuti Anda saja gitu ya. Karena kalau DC asli ya, saya itu banyak loh teman debt collector asli itu tidak seperti ini gitu loh ya. Ini itu hanya DC email, DC WA gitu, DC SMS, DC online gitu, bukan DC offline gitu. DC offline itu tidak seperti ini ya. DC offline itu tidak seperti ini gitu ya. Ini mah template dari supervisor atau manajer debt collector gitu, finance gitu kan ya. Ini seperti ini template-nya gitu ya. Di sini karena kami akan bekerja sama dengan RT RW untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. Kenapa yo seperti ini? Ya, karena DC itu takut ya bonyok di tempat Anda. Ya. DC yang konfirmasi ke RT RW itu karena ketakutan di wilayah Anda agar suasana tetap kondusif. Ya, bukan dianya mau ribut-ribut, bukan dianya mau bentak-bentak gitu loh, tapi dianya takut dibentak-bentak oleh RT RW, oleh pemuda-pemuda di situ sebenarnya gitu loh. Jangan dibalik-balik ya mindsetnya gitu ya. Wah, DC ini akan kerjasama dengan RT RW agar kondusif gitu ya, agar dia itu boleh bentak-bentak saya. Salah ya. Malahan agar DC itu tidak dibentak-bentak, tidak bonyok di situ ya. Maka dari itu dia itu mengancam bekerja sama dengan RT RW ya. Tapi padahal sebenarnya ini hanyalah ancaman saja ya, sebenarnya tidak seperti ini gitu loh ya. Ini nih bohongan gitu. Oke, lanjut ya. Foto selfie KTP Anda buat konfirm ke lingkungan Anda tinggal. Masih mau dipakai keringanan pembayaran awal tagihan aja atau bayar full cash aja? Ya, loh katanya mau didatengin. Ya. Kok ini ke pembayaran ya? Kalau mau didatengin terus saya bilang nggak ada, mau apa? Ya, DC ini sudah kerjasama dengan RT RW, sudah kerjasama dengan kepala dinas pendidikan, sudah kerjasama dengan kepala PDAM ya. Kalau nasabahnya bilang saya nggak ada uang, mau apa? Ya, mau gimana? Ya sudah, ya DC-nya pulang. Oh, nggak ada. Laporan ke manajernya, ini susah Pak ditagihnya gitu. Wah, kamu ini sudah digaji nggak bisa lagi nih, paling gitu
Ya kan di kantornya cengangah-cengenges nanti DC-nya gitu kan. Emang saya nggak tahu apa. Ya di finance itu saya itu pengalaman di finance itu. Oke ya. Nah lanjut ya. Di sini Anda sudah keterlambatan cukup lama. Silahkan dibayarkan dengan pembayaran tagihan awal pengajuan Anda saja sebelum jam 13. Sebelum tim konfirmasi ke rumah RT RW setempat. Gitu ya. Jadi karena sudah lama galbainya, silakan Anda bayarkan pembayaran itu tagihan awal pengajuan Anda saja. Gitu ya. Nggak usah pakai denda. Ya, kenapa? Karena kita itu sudah dimarahin investor. Ya, pinjol-pinjol itu sudah diuber-uber oleh investor gitu ya. Masih mending pinjol itu bayar pokoknya saja ke para investor itu daripada ya ngejar-ngejar denda yang nggak akan dibayar juga ya oleh nasabah-nasabahnya. Gitu ya. Yang artinya pinjol itu lemah sebenarnya ya. Mereka itu diuber-uber oleh investor. Kalau Anda mau tahu, itulah kelemahan pinjol ya. Pinjol itu sangat lemah sekali. Badan pembiayaan paling lemah adalah pinjol. Sudah kelihatan ya dari kalimatnya. Sebenarnya kalimat-kalimat yang seperti ini itu membuka tabirnya pinjol sendiri, membuka kelemahannya pinjol sendiri. Sebenarnya ya. Kalau kita mau sedikit menganalisa sebenarnya gitu kan ya. Di sini Anda sudah keterlambatan cukup lama, sudah lama sekali gitu kan ya. Kami ditunggu oleh investor nih, ya kan. Silahkan dibayarkan dengan pembayaran tagihan awal pengajuan Anda sajalah, ya. Nggak usah pakai denda, nggak usah pakai ini itu, ya. Anda pinjam berapa, nerima berapa? 2.500.000 sudah kembalikan saja 2.500.000 gitu ya. Karena saking lemahnya. Sebelum jam 13 siang lagi ya. Sebelum tim konfirmasi ke rumah RT RW setempat lagi. Itu kalimat-kalimat orang yang sangat lemah sekali. Ya, sebelum jam 13 siang. Kalau saya tidak bayar jam 13 siang kenapa? Lunas. Auto lunas gitu. Di sini kan sebelum jam 13 siang. Loh, saya kalau 13.01 nggak bayar gimana? Lunas gitu kan ya. Sebelum tim konfirmasi ke rumah RT RW setempat. Kalau kalau DC-nya sudah konfirmasi ke rumah RT RW setempat, lalu saya tidak mau bayar pinjol ini karena sudah memakan korban, ya mau gimana? Lunas. Nah, seperti itu. Oke ya, lanjut. Hubungi staf kantor ini nih bla bla bla. Diskon 100% lunas gitu ya. Iya, gitu loh. Karena sebenarnya pinjol lah yang lemah, pinjol lah yang ditunggu-tunggu. Ya, oleh para investor-investor. Mana ini, kembalikan uang saya gitu kan, gitu. Jadi jangan pernah lagi ada korban yang mengakhiri hidupnya hanya karena pinjol. Menerima hal seperti ini gitu kan. Aduh, gimana nih mau ke RT RW bawa foto selfie KTP, ya kan? Sedangkan saya itu karyawan terhormat di desa saya gitu kan ya. Saya malu, menanggung malu. Ya sudah, saya mengakhiri hidup saya deras gitu kan. Saya Raja Galbay, saya juga dulu adalah karyawan. Saya pun mengalami seperti Anda, gagal bayar di 30 pinjaman online yang legal lagi, ya. Belum ada Raja Galbay, ya. Kalau sudah ada Raja Galbay, saya waktu Galbay dulu, gitu ya, mungkin saya nggak akan nge-YouTube, gitu, karena sudah nonton Raja Galbay, gitu kan ya. Kalau Anda sekarang enak, gitu loh, banyak yang gagal bayar, banyak bukti-buktinya. Saya juga membuktikan bahwa saya gagal bayar gitu. Wah, ternyata kita tidak sendiri gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan pernah lagi ada korban yang mengakhiri hidupnya. Amin ya robbal alamin. Oke, itu yang screenshot yang pertama gitu ya. Ini sangat panjang sekali pembahasannya. Oke, nomor 2. Di sini sampai di jam 18 tidak ada pembayaran, kami pastikan kemungkinan tim lapangan melakukan pengambilan dana full sesuai tagihan, yang dimana kunjungan dimaksudkan ke alamat rumah, tempat usaha, dan tempat bekerja. Kemungkinan tim kami akan membagi 3 tim kunjungan ke alamat yang kami maksud di atas. Kemungkinan penagihan ke tempat bekerja, kemungkinan penagihan ke rumah, kemungkinan penagihan ke tempat usaha. Oke. Jika dalam kunjungan tim lapangan kami kesulitan menemui Anda ataupun sulitnya Anda untuk ditemui gitu ya, kemungkinan kami akan meminta bantuan dari kontak relasi yang terdaftar di aplikasi untuk disambungkannya Anda dengan kami. Nah, kalau ya Anda sudah ke tempat kerja ketemu dengan saya, ke rumah sudah ketemu dengan nasabahnya, ke tempat usaha sudah ketemu dengan nasabahnya. Kalau nasabahnya bilang nggak ada, mau gimana? Ya, bilang aja nggak ada. Oh maaf mas, nggak ada ya. Ini 10.000 buat beli rokok sudah gitu. Terus mau gimana? Itu versi yang baiknya. Nasabah yang, aduh mas saya nggak ada uang. Ini 20.000 nih buat itu, buat bensin gitu kan.
tapi tetap bilang nggak ada, ya sudah DC itu ya pergi pulang gitu, akan mencari nasabah yang lainnya gitu loh. Oke? Nah, Anda sebagai nasabah yang gagal bayar di pinjol itu jangan sekali-kali ya membalas email-email atau WA-WA seperti ini, karena Anda akan ditandai gitu ya di Stabilo. Oke, nah nanti data Anda itu jika di Stabilo itu bisa saja ditransfer ke DC lapangan. Nanti Anda itu didatangi oleh DC lapangan gitu. Ini mau bayar nih, ya kan? Nah, nanti DC lapangannya bawa bukti screenshot Anda gitu ya. Jadi mending Anda tidak usah membalas ini, membalas WA, membalas email, membalas apapun gitu ya, penagihan-penagihan dari DC-DC tersebut gitu. Karena kalau Anda membalas ya itu tadi, nama Anda akan di Stabilo warna merah. Lalu kemungkinan Anda itu akan didatangi. Saya bukan menakut-nakuti gitu ya, tapi ini adalah cara yang terbaik untuk Anda. Masih mending jangan dibalas. Tapi lebih baik lagi Anda menyiapkan mental Anda ya. Anda menyiapkan skenario-skenario jika Anda didatangi DC lapangan gitu ya. Kalau untuk begini penagihan-penagihan seperti ini masih mending Anda tidak usah pernah balas lagi gitu. Oke, lanjut ya, ini screenshot yang ketiga gitu. Surat pemberitahuan. Oke. Sore, maaf sebelumnya untuk beberapa data yang sebelumnya sudah Anda cantumkan di Lazada itu valid semua atau tidak? Gitu ya, karena sore ini kami akan lakukan proses pengecekan kevalidan data. Kenapa harus sore? Ya, kenapa nggak subuh? Ya, kenapa nggak jam 5? Jam 5 pagi gitu ya, kenapa harus sore? Ya, apakah anak senja DC-nya ya sambil ngopi-ngopi gitu kan? Apa? Kenapa harus sore gitu kan ya? Nah, jadi DC ini mau memvalidkan data emergency kontak, alamat sesuai KTP, tempat kerja gitu ya. Jika sampai data Anda ada yang tidak sesuai atau terindikasi ada pemalsuan data, nantinya akan mempersulit data atau diri Anda sendiri ke depannya. Karena jika sampai jam 18.00 sore ini belum ada pembayaran masuk melalui transfer data secara otomatis masuk dalam pemrosesan, pastikan pembayaran sebelum jam 18 agar data masih bisa kami bantu untuk tidak masuk ke dalam pemrosesan. Ya, proses pemrosesan, entah apa itu prosesnya, sangat membingungkan sekali ya. Itulah DC pinjol ya, tidak dijelaskan di sini diproses untuk apa, karena sebenarnya tidak diproses apapun ya, atau hanya masuk slik OJK saja. Itu pun pikir-pikir ya, kalau Anda dimasukkan ke slik OJK, tingkat kredit macet di perusahaan tersebut akan tinggi dan OJK tidak senang melihat hal itu. Ya, perusahaan pinjol tersebut bisa diberikan sanksi. Ya, enak ya kita yang galbay gitu kan ya. Oh, pinjolnya yang diberikan sanksi oleh OJK seperti itu. Ya, nah ini ya kita bahas dulu. Oh, apakah valid data kita? Itu karena jika sampai tidak valid ya nanti terindikasi ada pemalsuan data. Kok bisa saya atau seorang nasabah memalsukan data diri, KTP, segala-gala gitu ya, lalu dicairkan? Kok bisa? Nah, apakah tidak ada sistem yang terintegrasi dengan Dukcapil atau apalah ya, pokoknya untuk mengecek validasi dari KTP ya. Di sini kan alamat sesuai KTP gitu ya. Lalu apakah emergency kontak ini tidak dihubungi? Apakah tempat kerja calon nasabah tersebut tidak ditelepon dulu gitu kan ya? Kenapa validasinya belakangan? Ya, tidak validasi di depan gitu ya. Harusnya validasi di depan. Oke. Begini ya, buat para galbayer, semua badan pembiayaan akan memvalidasi semuanya di depan, bukan di belakang. Oke? Jadi yang salah siapa? Jika validasinya di belakang, gitu ya, ya salah pinjolnya, gitu kan ya. Ya pinjol itu dari awalnya juga sudah salah. Kenapa? Ya minjemin uang hanya modal KTP. Orang yang tadinya tidak nakal, ya bisa jadi nakal seperti itu. Ya, jadi ini nonsens, ya ini nonsens, ya ini nonsens juga tadi yang evaluasi data pribadi gitu ya, yang ke RT RW nonsens juga sama, ini juga sama penagihan ke tempat kerja, bla 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 semuanya. Nonsens semua gitu ya, dan hal inilah yang menimbulkan korban sebenarnya gitu ya, karena ada nasabah
pinjol yang tidak tahan melihat hal ini. Kalau saya tahan-tahan aja sebenarnya ya kalau lihat-lihat begini ya, karena saya abaikan gitu kan ya, ini tuh apa sih ya kan, aduh perihal tagihan bla 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 bla, nggak usah lah. Tapi ada yang beneran tidak tahan ya, ada yang beneran baca gitu loh ya, ada yang beneran baca ya, karena orang itu beda-beda gitu ya. Kalau saya itu selengean orangnya gitu ya. Nah, masih mending Anda selengean gitu daripada Anda mengakhiri hidup Anda gitu ya. Anda selengean saja, dipinjol gitu, sudahlah galbaikan saja ya. Saya mau fokus usaha, fokus kerja, membangun ekonomi keluarga saya lagi gitu ya, daripada saya itu hancur karena pinjol. Nggak apa-apa selengean seperti itu lebih bagus selengean seperti itu. Ya, oke ya. Semoga dengan pembahasan kali ini tidak ada lagi orang yang cemas, takut gitu ya, was-was sampai akhirnya itu ya mengakhiri hidupnya gitu. Jangan sampai gitu ya. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video